Baik, kita doa dulu. Kita doa dulu menyerahkan Pastor Willy dan sempat hadir. Bapak Surgawi, terima kasih pada pagi ini 1 Oktober 2020. Tuhan telah jaga pelihara kami sepanjang bulan September yang lalu tamat malam tadi Tuhan. Dan hari ini kami melangkah bulan yang baru. Bahkan 3 bulan lagi Tuhan tamatlah 2022. Tuhan hari ini kami serahkan kebaktian ini perjumpaan doa pada pagi ini dalam tangan-Mu. Setiap umat-Mu yang terlibat secara langsung pada pagi ini Tuhan berkati. Pakai urapi Tuhan. Khasnya hamba Tuhan, saudara kami, Apostle Zipa Tuhan. Diurapi Tuhan, dipakai Tuhan. Pakai yang memimpin pada pagi ini. Pakailah untuk bulan nama-Mu. Bahkan bahan doa kami, kesaksian kami Tuhan, yang akan kami dengar bersama pada hari ini. Mari Tuhan, campur tangan. Yang sakit di tengah kami Tuhan, sembuh. Yang lemah Tuhan kuat kepada pagi. Beri kami harapan, kegirahan untuk terus melayani Tuhan dengan sepenuh hati. Bapak Surgawi, kami serahkan lain ini kepadamu, agar senang jelas kami dengar bersama. Dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, kita dapat bertemu dalam kasih anugerah Tuhan. Baik, kita terus ke pujian penyembahan daripada Pastor Alfius pimpin kita. Pastor Alfius. Ya, salam semua. Suara saya boleh kedengaran? Oke. Mantap. Ini masanya tetap sama atau diperpanjang? Karena kita mulai lambat. Nah, kita panjang lah dia. So, tadi ya. Tengah berhenti nanti. Teruskan saja. Tidak mau rugi. Kita sembah Tuhan. Haleluya. Kaulah Tuhanku, Kaulah Rajaku, Kau yang termulia di bumi dan di surga. Kaulah Tuhanku, Kaulah Rajaku, Kau yang termulia di bumi dan di surga. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau hebat bagiku.
sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajar bagiku. Sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Selamanya Kau hebat bagiku. Selamanya Kau hebat bagiku. Haleluya. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau, ku sembah Kau Tuhan. Selamanya Kau ajaib bagiku Tuhan. Haleluya. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Haleluya. Haleluya. Iralala bakara basyakarana. Iralala mashe. Iralala nananamu. Iralala nananamu. Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah, oh Tuhan, Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah, oh Tuhan. Dimanapun kita berada, kita masing-masing menyembah Tuhan. Tuhan ada di tengah-tengah kita. Haleluya. Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah, oh Tuhan, Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah, oh Tuhan, Kau ku sembah, Kau ku sembah.
sembah, Kau ku sembah, oh Tuhan. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. 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 Haleluya. Terima kasih Pastor Afius. Puja penyembahan yang luar biasa. Kita sembah Tuhan. Permulaan Oktober 2022. Sekarang kita persilakan hamba Tuhan Apostle Pastor Zipa menyampaikan kebenaran firman Tuhan untuk kita mula 1 Oktober 2022 di atas nama kumpulan Lion of Judah. Dipersilakan Pastor Zipa. Shalom, shalom. Selamat menyambut satu hari bulan. Ya, bulan 10. Haleluya. Setiap kali yang pertama ini ya pasti yang spesial. Kita juga baru merayakan tahun Rosh Hoshana, ya. Rosh Hoshana, tahun baru orang Yahudi. Dan kita berada di tahun yang baru bagi tahun orang Yahudi, dan kita masuk di bulan yang baru. Oke, puji Tuhan, dan kita percaya ada sesuatu yang luar biasa. Apa yang kita imani, percaya, itulah yang jadi. Amin. Menurut imanmu. Oke, saya akan share. Oke, sekali lagi saya terima kasih karena selama ini saya tidak join karena saya sibuk mengurus GAPM. Terlalu banyak sekali yang Tuhan Roh Kudus beritahu kepada saya, dan saya tidak mau juga terus putus. Jadi saya kata sebulan saya join minggu yang pertama, ya. Oke, saya akan share screen dan kita belajar bersama-sama. Saya tidak mengajar, tapi kita belajar bersama-sama. Oke, puji Tuhan. Oke, judulnya pada pagi ini ialah kita belajar bagaimana memiliki mentality sikap apostolik. Dan sebagai rasul, sebagai apostle, ini orang kata walk the talk. Ya, saya menyampaikan, saya sendiri seorang sebagai apostle atau rasul, walaupun tidak sempurna, tidak lengkap, kita juga masing-masing belajar. Tapi saya share apa yang ada. Apa yang ada saya bagi. Yang tidak ada itu ya diam-diam sajalah, nanti minta lagi daripada Roh Kudus. Nah, di sini kita berbicara mengenai mentality dan attitude, sikap, ya. Jadi bagaimana mentality, sikap seorang rasul itu, seorang apostle. Saya sudah membuat kajian, belajar, dan saya juga memiliki itu yang urapan daripada Tuhan. Oke, mari kita melihat bersama-sama. Saya harap di awal pagi ini kita boleh cair karena dia agak berat sedikit, tapi itu sebabnya saya buat PowerPoint ini supaya kita boleh melihat. Nah, satu saya minta setiap kali saya sharing, ketika saya berkata-kata sharing, saya minta kamu juga terbuka untuk mendengar daripada Roh Kudus, ya. Ya, jadi ketika saya berbicara, tapi telinga rohani kamu juga siap menerima apa yang Roh Kudus ingin sampaikan. Oke. Sedikit penjelasan tentang rasul, apostle, ataupun utusan. Dalam bahasa Greknya itu apostolos, person, sent, orang yang diutus. Dan itu diambil daripada kata lain yaitu apostelo. Apostelo, apo itu from, dari, stelo itu yang diutus. Jadi yang membawa arti bahwa orang yang diutus oleh yang lain, oleh orang yang lain, ya. Dia diutus oleh seseorang atau satu badan, satu organisasi. Jadi ini utusan. Dia berbicara mengenai utusan yang dan konteks kita adalah diutus oleh Tuhan, ya. Jadi kalau kamu rasa begitu kuat utusan penginjil juga sebenarnya rasul ini, apostle ini dia di dalam bahasa lain missionary. Dan missionary itu hampir sama dengan penginjil. Cuma penginjil itu dia tidak tinggal di tempat itu. Penginjil dia injil, kemudian dia pergi tempat lain lagi, pergi tempat lain. Tapi apostle ini dia akan tinggal seperti Paulus. Dia pindah-pindah juga tapi diambil masa. Dia juga
penginjil itu sekedar menginjil, memberitakan Injil, tapi apostol ini dia menginjil dan dia mengajar. Ya, dia memulakan membangun gereja di tempat itu. Oke, dan kita lihat seterusnya. Saya membawa kita melihat peta di dalam Kejadian pasal 5 ayat 18. Di sini janji Tuhan kepada Abraham. Begitu besar sekali. Ketika Tuhan berjanji di dalam Kejadian 15 ayat 18 ini yang dia berikan, tanah yang begitu luas. Kalau kita melihat, kita tahu di sini Mesir, dari Mesir pergi ke Irak, ke Syria, ke Turki, itu semua janji Tuhan. Di dalam Kejadian 15 ayat 18 kita lihat dalam ayatnya, saya akan baca bagi kita semua. Di dalam Kejadian 15 ayat 18 hingga 21, pada hari itulah Tuhan mengadakan perjanjian dengan Abram serta berfirman, kepada keturunanmu lah kuberikan negeri ini, mulai dari sungai Mesir sampai ke sungai yang besar itu, sungai Efrat, yakni tanah orang Keni, orang Kenas, orang Kadmon, orang Het, orang Feris, orang Refaim, orang Amori, orang Kanaan, orang Gergasi, dan orang Yebus. Jadi bila para pengkaji Alkitab melihat nama-nama ini, tempat-tempat ini, jadi gambar inilah, yang kawasan inilah yang dimaksudkan. Jadi ini tempat ini, walaupun Israel sebenarnya dia tanah kecil saja, tetapi inilah yang asli, yang daripada Tuhan, yang diberikan kepada umatnya, bangsa Israel. Dan ya kita lihat Israel itu hanya sampai sekarang, ya itu pun dipecah-pecah. Dan ini juga berbicara bukan saja kepada bangsa Israel, tapi berbicara kepada semua, kita semua, bahwa Tuhan punya rencana yang besar di dalam hidup saudara dan saya. Amin. Sekali Tuhan panggil, Tuhan bukan suruh kita jual di kaki lima, ya, bukan di warung-warung, bukan yang di pasar malam. Tapi kalau kita yang dipanggil Tuhan, pasti Tuhan yang besar, punya bisnis yang besar, tugas yang besar. Itu daripada kita saja. Kita dapat tangkap, kita mau bersandar mengandalkan Dia atau tidak. Karena ini adalah panggilan besar. Dan di sini kita melihat, ini adalah, saya pernah share ini beberapa minggu yang lalu, tapi saya membawa lagi, saya tertarik membawa kita melihat ini. Ya, ini kita cukup paham bagi para hamba Tuhan. Ini kita lihat Mesir dan ke tanah perjanjian. Nah, kalau dilihat itu, dari orang Israel keluar dari Mesir, pergi ke tanah perjanjian, itu sebelahnya ambil masa 11 hari saja. Menurut kajian 11 hari. Dan itu kita melihat di sana ada Kadesh Barnea. Kadesh Barnea itu adalah sempadan. Sempadan untuk masuk ke Israel, ke Yerusalem, ke Kanaan waktu itu. Ya. Ini dari Mesir, dan orang Israel sudah 430 tahun menjadi hamba. Cukup lama, ya, berapa generasi itu. Sehingga mereka memikirkan bahwa, ada yang memikirkan generasi baru bahwa Mesir itu adalah tanah air mereka. Ya, karena dulu Yusuf di sana. Tetapi mereka itu menderita sekali. Ya, kita tahu begitu menderita, begitu tersiksa sekali mereka. Dan mereka itu dibenci oleh orang Israel karena mereka begitu diberkati, ya, begitu makmur sekali. Yang kalau melahirkan anak banyak, hasil kerja mereka yang bagus. Jadi orang Israel, orang Mesir ini sengaja untuk mau menindas mereka dan membuat kerja paksa. Oke, kita melihat di sini, ini adalah di sebelah sana tanah perjanjian. Oke, dan kita melihat di sana Kadesh Barnea adalah sempadan untuk masuk ke tanah perjanjian. Dan kalau dari Mesir itu dia selepas menyeberang lautan itu, mereka sebenarnya ambil masa hanya 11 hari jalan kaki. Ya, tetapi apa yang terjadi seperti yang kita sedia maklum. Nah, saya mau kita melihat di sini ada sesuatu misteri. Ada sesuatu misteri di sini, ya. Nah, dikatakan dalam Hakim-Hakim 11 ayat 16, di mana mereka itu sampai ke Kadesh Barnea, mereka itu mau masuk, ya. Tuhan sudah menyerahkan tanah Kanaan itu kepada umatnya, ya. Tetapi apa yang terjadi, mari kita lihat di dalam ayat ini, petikan ini. Oke, dalam
Hakim-Hakim 11 ayat 16 dan 17, sebab ketika berjalan keluar dari Mesir, orang Israel melalui padang gurun sampai ke Laut Tebrau dan tiba di Kadesh. Ketika itu orang Israel mengirim utusan kepada raja negeri Edom dengan permintaan, izinkanlah kiranya kami berjalan melalui negerimu ini. Tetapi raja negeri Edom tidak mau mendengar. Mereka mendengar dan mereka mengirim juga utusan kepada raja negeri Moab, tetapi raja ini menolak. Maka orang Israel tinggal di Kadesh. Mereka berkemah di sana. Mereka tidak lagi mau masuk, ya, karena orang katakan tidak boleh. Mereka pun mereka sebenarnya plan mau kembali ke Mesir, tapi akhirnya mereka berkemah di Kadesh itu, ya. Kita kembali lagi ke sini melihat, ya, ini di Mesir dan ternyata perjanjian. Simple saja, ada E, ada B, ya, ada E atau Z. Dan kalau melihat tadi, saya ulang lagi, 11 hari, ya, 11 hari. Tetapi karena mereka engkar, Tuhan sudah suruh mereka ke Kades Barnea untuk masuk ke sempadan itu 11 hari, tapi mereka tidak mau karena mereka takut kepada suku ini, bangsa ini, ya, mereka tidak mau berperang. Ya, sedangkan Tuhan menyertai mereka. Apa yang terjadi? Disitulah Tuhan murka. Kalau Tuhan sudah suruh, bagaimana besar tugas itu pun, mencabar tugas itu. Tapi kalau Tuhan sudah suruh, kita harus taat. Ya, dan kini kita belajar daripada bangsa Israel, umat pilihan ini. Mereka tidak mentaati Tuhan dan mereka berkemah. Mereka bertahan di sana dan di sanalah mereka berkemah. Dan selama dikatakan 40 tahun. Kita lihat lagi seterusnya, ini padang gurun. Dan kemudian mereka apa? Mereka buat pilih jalan lain. Ya, mereka tidak berani untuk menghadapi mereka. Katanya mereka gunakan, cari jalan lain. Pintu belakang mungkin. Supaya mereka boleh masuk. Dan apa yang terjadi di sana, mereka 40 hari, ya. Ini 11 hari, bukan 40 hari, tapi 40 tahun. Satu jarak yang begitu lama sekali. Mereka berputar-putar, berkemah, berputar. Mereka jam di sana. Hanya karena tidak taat. Hanya karena takut. Tidak mentaati firman Tuhan, maka mereka stuck di sana, tersangkut di sana untuk selama 40 tahun. Saudara yang saya kasihi, para hamba Tuhan, kita sama-sama juga. Tuhan punya panggilan yang besar. Sebenarnya mereka hanya tinggal masuk ke tanah perjanjian itu. Memang ada peperangan, tetapi Tuhan menyertai. Kita juga begini. Kita ketika diberikan pelayanan, tugas pelayanan, kita takut. Tetapi kata Tuhan, aku menyertai engkau, aku mengurapi engkau. Iya, tapi aku tidak pernah buat ini Tuhan. Aku takut. Nah, jadi jangan kita sampai seperti bangsa umat pilihan ini. Mereka umat pilihan, tetapi sehingga mereka dihukum. Tuhan menjadi murka sekali. Dan dia membuat mereka berputar-putar di padang gurun selama 40 tahun. Generasi pertama yang tidak percaya itu semua mati. Hanya yang boleh masuk itu yang generasi yang baru sudah, ya. Dan inilah yang terjadi dan kita ambil ini sebagai pelajaran di Lion of Judah, di dalam gereja kita masing-masing, di GAPM, ketika Tuhan memerintahkan sudah sampai masanya. Karena mereka 430 tahun menjadi hamba. Mereka menangis, mereka berdoa, minta Tuhan supaya mereka dibebaskan. Nah, tetapi Tuhan menjawab, bukan hanya membebaskan mereka saja, tetapi Tuhan sudah menyediakan satu tempat yang Tuhan sudah janjikan kepada Abraham. Ya, Tuhan sudah janjikan kepada Abraham. Dan yang terakhir di sini kita melihat, ada mentality dan sikap seorang apostle. Saya bahagi ini kepada 3 bagian. Mari saya mengajak kita perhatikan baik-baik bahagian E, bahagian B, dan bahagian C. Jadi ini ada 3 bahagian, simpel saja saya bagikan ini. Yang bahagian yang pertama itu ialah bagian kedua dan bagian yang ketiga. Ya, 3 bahagian. Kita perhatikan baik-baik ini, karena ini kita berada di mana?
di E, di B, atau di C. Ya, saya beri penjelasan. E itu adalah di Mesir. Tapi membawa pengertian yang lebih dalam konteks kita. Mereka 430 tahun menjadi hamba. Di sana ada makan, ada rumah. Ini juga berbicara mengenai kehidupan lama, cara lama. Ya, hidup lama kita, cara lama. Mungkin kita sudah melayani, tapi cara yang lama, urapan yang lama. Ya, oke, itu di Mesir. Kemudian B ini di padang gurun. Nah, di padang gurun lah ini, selama di Mesir mereka tidak pernah melihat mujizat. Penderitaan ada. Tapi di padang gurun ini saya cari kajian ada berapa mujizat, dikatakan ada 15 mujizat. Itu dalam 40 tahun itu. Kemudian antara yang mereka alami itu ialah mereka ada menerima mana, makanan jatuh dari langit, dan ada air keluar daripada batu. Dan ini saja keputusan. Kita mau shortcut atau kita mau yang 40 tahun itu. Nah, di bahagian B inilah sangat penting. Di dalam perjalanan. Ini yang membuat ramai orang bangsa Israel mati karena mereka bersungut-sungut. Masalah mereka di sana bersungut-sungut dan akhirnya ramai yang mati. Dan ramai yang katanya lebih bagus kami balik di Mesir. Di sana susah-susah pun ada juga makanan, ada tempat tinggal. Tapi di padang gurun ini susah katanya. Sedangkan mereka itu disertai oleh Tuhan, ya. Dan bahagian yang ketiga itu destiny, hidup Anda atau tanah perjanjian. Oke, jadi ada 3 bahagian. Kita melihat secara simpel di sini, di mana kita sekarang. Oke. Sekarang ini kita berada di B, ya, dan kita mau masuk ke tanah perjanjian kita. Kita dalam proses, dalam perjalanan, ya. Disinilah banyak mujizat. Sekarang ini kita GAPM, kita melihat banyak mujizat, banyak pekerjaan Tuhan yang luar biasa. Nah, tapi sekarang ini persoalannya supaya kita mesti keluar daripada Mesir ini. Maksudnya di Mesir ini adalah semua cara yang lama. Ya. Cara yang lama, angguk kantung yang lama, semua yang dulu lah bagus untuk tahun 70-an, ya. Bagus untuk tahun 80-an. Caranya bagus untuk tahun 90-an, tetapi mungkin perlu tidak disesuaikan pada tahun 2000 ini. 2022. Dulu luar biasa, ya. Dulu caranya memang itu masanya begitulah. Tetapi kali ini sudah sampai ke akhir zaman ini, inilah kita panggil zaman apostolic prophetic. Kita kena sesuaikan caranya, kalau tidak ketinggalan kita. Nah, kalau dulu mereka mula-mula bahasa roh itu susah diterima, ya. Bahasa roh, musik pun susah diterima. Tapi lepas itu dan tarian rebana, kemudian sudah lama-lama mereka boleh terima, ya. Menerima musik, mereka boleh terima bahasa roh dan tarian rebana. Tetapi yang terakhir ini yaitu apostolik dan prophetic, dan itu pun banyak gereja susah terima. Bukan saja susah terima, tetapi bahkan mereka sanggup melakukan sesuatu yang mereka anggap itu memuliakan Tuhan. Mereka pikir itu adalah yang untuk melindungi gereja Tuhan, tapi sebenarnya mereka itu seperti Farisi, ya. Farisi yang mengatakan Yesus itu ajaran sesat, dan akhirnya mereka menyalibkan Yesus. Nah, ini di bagian B ini banyak cabaran. Dan kita yang bersama-sama di dalam GAPM ini, ya, kita mau melihat mujizat Tuhan, kuasa Tuhan dinyatakan. Dan disinilah penentunya. Di sini penentuan di bahagian B ini. Apabila kita taat, apabila kita tidak bersungut-sungut, tapi kita terus fokus melihat ke tanah perjanjian itu, maka kita akan masuk bersama-sama. Tetapi kalau ada yang separuh-separuh,
yang 50-50, ya di sini sangat penentuannya. Itu sebabnya hanya satu saja perlu ketaatan. Satu karunia itu, kehebatan itu oke. Dia begitu luar biasa, tapi kalau tidak taat, tidak obedient pun satu perkara juga. Jadi yang sangat penting di sini di bahagian B ini adalah masa untuk kita membuat penerobosan, ya, penerobosan. Mentality sikap apostolik. Pertama, dia mesti man of vision. Dia boleh melihat jauh ke hadapan. Ya, bukan yang di sini-sini saja. Ya, tapi dia boleh melihat jauh ke hadapan. Ada yang lebih baik daripada sekarang ini. Kita boleh mendengar bahwa Tuhan itu sebabnya kita memuji Tuhan, karena ada nabi-nabi, ada prophet yang boleh memberitahu apa yang akan terjadi di hadapan. Itu membawa kita boleh melihat ke depan bahwa new life dalam tahun ini, ujung tahun ini dan tahun ke depan, apa yang Tuhan mau lakukan. Dia beritahu, dia beri clue, dan itu yang kita boleh melihat ke depan. Ya, itu membawa kita, sudah ada membuat kita connection. Ya, ada koneksi dengan masa depan. Kita berada di alam sekarang ini, tapi kita juga manusia di masa depan, gereja masa depan. Yang kedua, seorang penerobos. Ya, seorang yang tidak mudah mengalah. Kalau katanya tidak boleh, macam tadi itu, ya. Ketika dia beritahu, boleh saya tumpang lalu di tempat ini, tidak boleh dia kata. Tetapi kata Tuhan, saya sudah serahkan tempat ini. Pergi saja, dan dia mentaati. Ya, mentaatinya, asal itu Tuhan perintahkan, walaupun semua hamba-hamba Tuhan katakan tidak boleh. Kalau kita meminta kebenaran, jumpa pergi gereja satu-satu, boleh minta kebenaran, bolehkah kami guna melayani dalam apostolik profetik? Rata-rata yang katakan jangan, itu ajaran sesat. Ya, tidak semualah. Tetapi lebih 50% juga yang mengatakan, jangan, itu sudah tidak ada lagi, tidak wujud lagi. Nabi tidak ada, Rasul tidak ada. Jadi sekarang ini tidak perlu minta kebenaran, kita maju saja. Inilah musimnya, this is the season that God want to arise, to raise apostle and prophet. Dan kita mau bertindak. Ya. Dan yang ketiga, seorang utusan itu yang disertai tanda-tanda yang ajaib. Tanda-tanda yang ajaib. Jadi itulah kita mau melayani dengan cara apa yang kita tahu itu bagus. Daripada pengalaman kita bagus. Tapi kita mau melayani yang secara full gospel, Injil sepenuh. Apa yang tertulis di dalam Alkitab itu kita lakukanlah. Ya, memang itu bukan biasa ya, kalau dia kata pergilah melawat orang di penjara. Itu masih kita boleh buat secara manusia. Tapi kalau katanya sembuhkanlah orang sakit, usirlah setan-setan, itu pekerjaan Tuhan sudah. Ya. Jadi ada yang kita boleh buat secara manusia, secara fisikal, tapi ada yang perlu kuasa Tuhan menyertai. Itu sebabnya dikatakan dalam Markus 16 ayat 17, tanda-tanda ini menyertai orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan dan sebagainya, ya, seterusnya. Mereka tumpang tangan, orang disembuhkan. Dan ini perlu sebagai seorang hamba Tuhan, bukan hanya sekadar separuh saja, tetapi dia penuh. That's why ada gereja full gospel, ya, Injil sepenuh. Artinya segala di dalam Alkitab itu, Injil itu kita pakai sepenuhnya. Ya, bukan saja yang menolong janda, itu orang dunia pun boleh buat juga. Ya, katanya pergilah bantulah anak-anak yatim. Oh, banyak orang agama lain pun boleh buat. Tetapi yang ini, kuasa tanda-tanda ajaib ini di dalam nama Yesus, hanya kita. Yang lain pun di dunia pun boleh buat ini, tanda-tanda ajaib juga. Tetapi background, sumbernya itu bukan daripada Tuhan. Oke, saya rasa sampai di penghujung sudah. Terima kasih untuk perhatian, bahwa terimalah berkat apostolik menjadi utusan yang supernatural. Ini adalah tema kita di Bintulu. Ya, saya ambil sedikit bahwa saya suka ini diberikan oleh Pastor James, bahwa kalau kita melayani lah bukan secara natural, tetapi secara supernatural. Jadi kita boleh melayani dua-dua. Satu, melayani secara natural,
ya, yang biasa. Ya, memberi counseling yang secara biasa, memberi dorongan itu natural. Tetapi kita juga mau melayani secara supernatural, ya. Supernatural ini kita berhadapan dengan hal-hal di alam roh, ya. Berhadapan dengan spiritual realm, ya. Di alam roh berperang dengan kuasa-kuasa kegelapan. Jadi ini kita perlu kuasa yang supernatural, ya, bukan yang bisa extraordinary. Ya, bukan lagi ordinary, bukan lagi yang natural. So ini saya mengajak kita supaya naik ke satu level lagi, ke satu tingkat lagi. Kita mau tinggalkan yang yang kita mau masuk ke satu cara yang pelayanan supernatural, ya. Jadi puji Tuhan, saya percaya kita semua diberkati, dan ingat ketika Tuhan memerintahkan kita untuk bergerak daripada A ke B, perhatikan perintah Tuhan. Kalau katanya pergilah, sudah tempat itu sudah kujanjikan, sudah kuserahkan kepadamu, haruslah kita mentaatinya. Kalau tidak, jangan berulang sehingga kita itu menjadi hamba Tuhan yang tersangkut 40 tahun. Ya, ketinggalan. Nah, sekarang ini bukan soal orang lama, orang baru. Ya. Saya tahu ini karena saya pernah mengalami. Bukan soal orang lama atau orang baru, bukan soal juga orang yang tinggi pendidikannya dan yang kurang pendidikannya. Ini soal kalau orang itu siapa yang mau mentaati perintah Tuhan, ya. Siapa yang mau mentaati perintah Tuhan dan melaksanakannya, Tuhan akan melengkapi orang itu, ya. Tuhan akan memberikan dia urapan kuasa supernatural itu. Dan apalagi kalau yang punya pengalaman, apalagi yang punya pengetahuan teologi yang kita ada ini. Kalau kita taat plus, kita kembali kepada dasar, go back to the basic, kita mau mentaati perintah Tuhan. Saya percaya, I tell you, hidup kita, gereja kita, pelayanan kita, semua disertai dengan secara supernatural. Mari kita saya pimpin dalam doa. Bapa di surga, terima kasih untuk message Tuhan pada hari ini. Bahwa kami belajar daripada umat Tuhan yang tidak mentaati perintah Tuhan. Walaupun mereka begitu fresh keluar daripada perhambaan. Tetapi karena mereka, Bapa, rasa takut mereka sehingga mereka daripada 11 hari dihukum oleh Tuhan sehingga 40 tahun. Kami tidak mau itu, Tuhan. Ini sudah akhir zaman, masanya sudah singkat. Kami tidak ada masa lagi mau 40 tahun. Tidak ada masa lagi yang begitu lama. Tuhan, sekarang kami mau yang singkat, 11 hari. Itu adalah akselerasi, masa untuk acceleration dengan ketaatan Tuhan yang Tuhan taruh dalam hati kami. Supaya Bapa di surga, kami bekerja dengan cepat sehingga banyak jiwa yang dimenangkan, banyak jiwa yang dibangkitkan Bapa di surga, dan bangsa ini dimenangkan dengan cepat dan kami boleh beralih lagi ke negara, ke tempat-tempat yang lain. Terima kasih Tuhan. Oh haleluya. Kosahabar basyaka, thank you Lord, thank you. Berkatilah the Lion of Judah ministry ini Tuhan. Berkati Apostle Elder Hezekiah Tuhan dan tim. Oh Bapa di surga, supaya pelayanan ini akan berkembang seperti janji Tuhan kepada bangsa Israel. Bukan tanah Kanaan saja, tapi seluruh the original plan, planning asal Tuhan itu begitu besar sekali tempatnya. Demikian juga Bapa di surga, janji Tuhan, planning Tuhan begitu besar di dalam hidup kami, dalam pelayanan kami. Tapi Tuhan mau mulai daripada yang kecil. Tuhan mau mulai daripada Kanaan, di tempat yang dimana prosper, yang subur. Kami mau memulai dari yang kecil, dan daripada kecil itu kami berkembang dan berkembang Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus saya hembuskan, biarlah diberkatilah setiap yang mendengar, biar walaupun hamba-Mu menyampaikan tidak secara lengkap sempurna, tapi Roh Kudus yang menyempurnakannya, yang memberi pencerahan kepada setiap anak-anak Tuhan, hamba Tuhan yang mendengar. Di dalam dan atas nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya, kita sama-sama katakan amin. 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 Haleluya. Amin. Apostle Zipa Ya, cukup mantap sharing firman Tuhan pada hari ini,
Dasar Oktober, 1 Oktober. Luar biasa, mentaliti dan sifat apostolik. Baik, kita masuk ke perjamuan kudus. Yang salah hormatnya kita menyebut Pastor James dari Bintulu untuk bawa kita dalam perjamuan kudus. Dipersilakan Pastor James. Shalom, shalom, selamat pagi semua. Ya, Halo. kita menyediakan roti dan minuman kita. Dan sebelum itu, terima kasih kepada Apostle Jipa dengan sharing yang sangat mendorong kita tadi. Ya. Thank you so much. Ya, harus hidup dalam lingkungan supernatural ya untuk kita melihat hal-hal yang lebih besar dalam kehidupan kita. Mari kita menyiapkan hati dan pikiran kita untuk kita mengambil perjamuan kudus. Mari kita berdoa. Saya mengajak kita sama-sama berdoa sebelum kita mengambil bahagian dalam perjamuan kudus. Bapa di surga Tuhan, kami bersyukur memiliki Allah seperti-Mu, Allah yang mengasihi, Allah yang mengenali isi hati kami Tuhan. Dan kami bersyukur Tuhan karena melalui platform Lion of Judah ini Tuhan, kami saling mendorong antara satu sama lain Tuhan. Dan terima kasih untuk Apostle Jipa yang telah berkongsikan kebesaran kuasa-Mu Tuhan, bagaimana Tuhan menuntun orang Israel masuk ke tanah perjanjian. Terima kasih Bapa di surga, terpujilah nama-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Amin, amin. In Jesus' name we pray. Amin, amin. Sebelum kita mengambil perjamuan kudus, saya ingin baca daripada firman Tuhan, Yohanes 6, bermula daripada ayat yang ke-48. Firman Tuhan mengatakan dalam Yohanes 6, bermula daripada ayat 48, Akulah roti hidup. Nenek moyangmu telah makan mana di padang gurun dan mereka telah mati. Inilah roti yang turun dari surga. Barang siapa makan daripadanya, ia tidak akan mati. Akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Seterusnya ayat yang ke-53, maka kata Yesus kepada mereka, Aku berkata kepadamu sesungguhnya, jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Ayat ke-56, barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Ini adalah satu assurance yang Tuhan Yesus berikan kepada kita semua, ya, maksud daripada perjamuan kudus yang kita lakukan setiap pagi hari Sabtu di dalam persekutuan doa Lion of Judah. Mari kita sama-sama memegang roti kita, kita mengangkat roti kita tinggi-tinggi. 1 Korintus 11 ayat 23 menyatakan, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Ya Bapa kami di surga, Tuhan, kami bersyukur Tuhan memiliki Allah seperti-Mu yang sanggup mati di kayu salib Tuhan untuk menebus dosa kami manusia. Bapa di surga, pada waktu ini Tuhan, we remember your sacrifice on the cross, Lord Jesus. We remember, Lord, all the pain that you have to endure, Lord Jesus. You never complain. You never even say a word, Lord Jesus. Tidak pernah Engkau mengatakan apa-apa sekalipun. Bahkan Engkau mengatakan, it is done, semuanya sudah selesai. Bapa, kami menerima perjamuan kudus pada pagi hari ini, Tuhan, dengan ucapan syukur kepada Engkau, ya Allah, ya Bapa kami, yang telah mati di kayu salib. Mari kita sama-sama mengambil roti bersama.
Ayat yang ke-25, mari kita mengangkat cawan kita tinggi-tinggi. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Tuhan kami yang ada pada pagi hari ini adalah pemberita-pemberita kematian-Mu Tuhan, dan pemberita-pemberita kedatangan-Mu yang kedua kalinya Bapa. Kami bersyukur Tuhan kerana platform ini mengajar kami erti persekutuan dalam perjamuan kudus Tuhan bagi orang-orang yang percaya. Bapa di syurga, kami berterima kasih di atas pengorbanan-Mu di kayu salib. The blood that stream from your body, Lord Jesus. All the pain, all the wounds, Lord Jesus, is for our transgression. Kami bersyukur Tuhan, karena Allah seperti-Mu yang mengasihi kami meskipun kami manusia yang berdosa Tuhan. Tapi Engkau Tuhan mati di kayu salib untuk kami semua. Terima kasih Tuhan untuk pengorbanan-Mu, pengorbanan yang sejati Tuhan, and everlasting love. Terima kasih Bapa di surga. Mari kita sama-sama minum bersama. Haleluya Tuhan. Kami percaya Tuhan, ada mukjizat, ada penyertaan yang luar biasa Tuhan setiap kali kami mengambil perjamuan kudus Tuhan. Bahkan mungkin ada yang sakit disembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Mungkin yang ada pergumulan pada pagi hari ini, Engkau telah memberikan kami pengharapan yang baru Tuhan. Kami dapat melihat hal-hal yang lebih besar di dalam kehidupan kami Tuhan. Karena Engkau adalah Allah yang berdaulat, Allah yang berkuasa dalam kehidupan kami. Berkati kami semua Tuhan. Apa sekalipun yang kami lakukan pada hari ini Tuhan, semuanya adalah untuk kemuliaan-Mu Bapa. Terima kasih Bapa di surga. Dan di dalam nama Tuhan Yesus, kami semua sudah berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita katakan, amin. Amin. Thank you. Amin. Terima kasih Pastor Jem dari Gereja Baptis Bintulu. Baik, kita ke acara seterusnya, kesaksian. Kita mohon persiapan Pastor Alfius untuk menggerakkan kita mengendali program kesaksian ini. Dipersilakan Pastor Alfius. Ya, terima kasih. Jadi salah satu ciri khas persekutuan Lion of Judah adalah ada worship, ada firman, ada perjamuan kudus, dan ada kesaksian. Itu sangat penting itu. Karena Alkitab kesaksian itu punya kuasa. Ya, oke. Dari saya sekejap tadi waktu saya lihat peta Israel, langsung saya mau cepat-cepat pergi ke Israel. Ya, dan puji Tuhan bulan 11 nanti saya akan ke Israel. Ya, bulan 11 saya akan ke Israel. Nah, waktu saya pergi Jakarta bulan 6 lepas saya balik ke Jakarta, lepas itu orang tawarkan, kamu mau tidak ke Israel? Saya pikir, ya kalau ditawarkan mau. Kan kalau zaman sekarang, kalau ringgit Malaysia itu 12.000. Memang tidak memungkinkan kalau keuangan saya. Yang kedua, karena istri saya bekerja di kerajaan, mesti minta cuti. Tapi puji Tuhan, saya disponsor ke Israel. Ya, semua biaya pulang pergi ditanggung, oleh-oleh ditanggung, dan istri saya minta izin dan diperbolehkan. Haleluya. Jadi sekarang kita cepat dari Jakarta Tel Aviv, dari Jakarta Dubai, Tel Aviv, terus kurang lebih 10 hari di Israel, terus kami balik. Dan puji Tuhan, pembina yang menjadi pembina rohani kami adalah senior pastor saya di Bandung. Ya, dia orang yang pandai, orang kaya, dia seorang pendeta juga. Dia pendeta, kemudian dia punya university, dia punya tuition, dan 14 tahun yang lepas dia punya gelaran doktor, PhD. Baru 2 minggu lepas dia mendapat gelaran profesor. Puji Tuhan. Jadi pembina rohani, saya anggap dia bapak rohani saya lah, sangat dekat. Nah, walaupun dia sudah mempunyai gelar profesor, tapi hubungan saya tetap baik. Saya tidak panggil dia Pak Profesor, tetap panggil nama dia. Saya kan nama dia
Kalau lengkapnya kan namanya Profesor Dr. Bob Foster, Master Manajemen. Ini Profesor gini, Profesor Pendeta, Profesor Dr. Bob Foster, Master Manajemen kalau nama lengkapnya. Ya. Tetapi karena hubungan saya dekat, saya ini cukup Pak Bob saja. Dia panggil saya nama. Walaupun kami dulu kurang lebih 14 tahun kami pelayanan bersama di Bandung, tapi hubungan kami sampai sekarang ini. Itulah kebaikan Tuhan. Ya, itu kebaikan Tuhan. Saya sangat bersyukur dan itu di luar pemikiran. Tidak ada nubuatan, belum pernah orang nubuatkan. Saya hanya percaya firman Tuhan berkata, apa yang tidak pernah didengar oleh telinga, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, apa yang tidak pernah ditimbul dalam hati, Tuhan sediakan. Bersyukur. Ya, nah, pelayanan tadi pun sangat bagus juga. Nah, tema ini saya ada buku tadi ini. Tengok. Perkenanan supernatural. Ya, beberapa tahun lepas saya beli buku ini, lepas tuh yang terakhir itu kita mesti pelayanan kuasa. Beberapa tahun lepas saya buku ini melepaskan kuasa. Itulah satu yang menggerakkan saya pelayanan pelepasan, kesembuhan dan lain sebagainya. Ya, yang menggerakkan saya tidak hanya baca tapi saya praktekkan. Beberapa hari yang lepas ada orang hanya kenal melalui Facebook saja. Kemudian di Messenger saya, dia minta saya doakan. Kemudian dia dari Indonesia ini. Dia biasa lihat pelayanan saya di Facebook, kemudian doakan orang dan akhirnya dia minta saya mendoakan, minta nomor handphone saya ini dari Indonesia, Kalimantan sana. Saya tidak pernah berjumpa. Dan akhir singkat cerita, dia minta saya doakan, minta nomor handphone saya, doakan dia sudah menikah lama tidak punya anak. Kemudian di tempat tinggal mereka itu sering diganggu roh jahat, bahkan istrinya sering mimpi buruk. Mimpi buruknya teruk lagi, mimpi buruk diperkosa. Kemudian dia sering diganggu ada orang gunakan santet. Kemudian saya doakan melalui video call. Puji Tuhan, istrinya tidak diganggu lagi. Walaupun hanya melalui video call. Dan beberapa hari kemudian dia perkenalkan dengan saudaranya sakit kanker. Dia minta saya doakan. Lepas itu beberapa hari kemudian dia minta saudaranya. Dan beberapa hari kemudian saya doakan melalui video call saja. Video call saja dan akhirnya saya buat grup khas. Saya buat namanya Power Ministry, pelayanan kuasa. Power Ministry, pelayanan kuasa, yaitu bagaimana kita melayani dengan kuasa Roh Kudus. Itulah yang diperlukan sekarang ini. Amin, amin. Itu yang diperlukan sekarang ini. Orang perlu dibebaskan, dilepaskan, perlu kuasa. Beberapa hari yang lepas, tujuan saya hanya mendoakan satu orang. Nah, waktu saya pergi ke sana itu yang lain, ini sakit ini. Di rumah itu beberapa orang kebanyakan sakit. Itu kebanyakan sakit ini minta didoakan dan puji Tuhan. Ya, Tuhan bekerja. Oke. Nah, mungkin siapa lagi yang mau bersaksi silakan. Mungkin Marta Asongkah? Ada baby ini, boleh bersaksi kah? Ya. Shalom, selamat pagi. Shalom. Selamat tidak jumpa kamu orang semua. Saya sangat bersyukur baby saya sekarang sudah 1 bulan lebih. Dan saya mau buat kesaksian juga lah. Time saya bersalin hari itu memang saya tak ada rasa sakit langsung walaupun sudah sampai 7 cm. Dia punya bukaan memang tak ada rasa sakit lah, macam sakit contraction tu memang tidak ada. Semadi sebab mereka bagi saya air untuk kasih kita rasa contraction tu lah baru boleh itu push tu baby tu keluar. Semadi mereka bagi barulah saya rasa ada rasa sakit. And then puji Tuhan baby sudah lahir dengan selamat. Semua tu dalam setengah jam saja baby tu keluarlah. Walaupun ada macam semua saya tidak pandai terang kali bantuan forceps, pakai forceps tu lah, tapi syukur baby selamat lah macam tu. And then saya sangat bersyukur juga parents saya ada dengan saya dekat sini hari ni. Mereka bersama dengan saya dalam tak tahulah berapa bulan ni kot untuk jaga baby dengan saya sekali lah. Puji Tuhan sebab mereka mau datang. Itulah dari saya. Wah, puji Tuhan. Boleh panggil Mami sudah ini.
Terima kasih kesaksian luar biasa. Oke, saya minta Apostel Angke Heskia doakan supaya Tuhan pulihkan kekuatan kesehatan, doakan serahkan anak ini ke dalam tangan Tuhan, dan doakan juga saudara-saudara ini Bapak Syaperen yang bersama dengan dia. Oke, terima kasih Pastor Apostle Afias. Sebelum itu saya ingin buat kesaksian. Pagi ini saya sudah bangun pukul 4.30 mau prepare ke telepon Zoom. Tapi kita punya admin sangat sibuk karena dia melayani pelajar-pelajar baru di universiti. Unimas baru masuk kan. Jadi dia mungkin terlepas. Jadi puji Tuhan, Pastor Jipa bersyukur dia ada buka Zoom untuk kita. Dan saya yakin, saya percaya adalah rencana Tuhan karena yang join kita ini adalah grup asa, ada co-group yang first time join Pastor Sam dulu waktu kita mula Land of Judah. Dan seperti kita ini mula satu permainan baru dan mesejnya pagi ini amat tepat bagi untuk kita yang memulakan satu bulan baru, tahun baru, pelayanan yang luar biasa yang diwujudkan JAPM Sarawak, dan kita akan teruskan, dan mesejnya itu sangat-sangat tepat untuk kita di dalam co-group inilah. Yang lain tidak ada join, hanya kita saja. Ini rencana Tuhan yang saya pikir sangat tepat untuk kita pada pagi ini. Oke, itu yang kesaksian saya lah. Saya memang betul-betul merasa mesejnya untuk kita semua sebagai co-group, sebagai orang yang menggerakkan JAPM Sarawak nanti. Mari kita berdoa untuk Saudari Asong. Tuhan, terima kasih kena anugerah dan pemberian-Mu kepada saudari kami, Martha Asong. Bersyukur Tuhan karena Engkau sudah membawa parents-nya ke Kuala Lumpur dengan selamat. Dan syukur Tuhan karena kasih karunia-Mu tidak pernah berkesudahan dalam hidupnya. Tuhan, kami bersyukur Tuhan sejak dia di New Life hingga ke KL, masuk ke SCGM. Tuhan, kami bersyukur bahwa Engkau sentiasa memimpin dia, memberkati dia. Kami berdoa untuk anaknya Tuhan supaya dia akan membesar di dalam anugerah-Mu Bapa, membesar dan dengan sehat dan diberkati dengan luar biasa masa depannya. Terima kasih Yesus, Engkau sungguh baik. Haleluya. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Puji Tuhan. Ya, oke, ini Anti Sylvia sudah lama tidak bersama dengan kita. Boleh bersaksi? Ya, silakan Anti. Oke. Ya, jadi salah satu di grup ini kita tidak jadi peserta. Kita namanya fellowship. Kita aktif semua, tidak hanya sebagai pendengar. Banyak-banyak grup itu yang lainnya sebagai pendengar. Ya, tapi kita ini fellowship namanya persekutuan. Dalam persekutuan kita saling. Ada yang memberkati melalui pujian firman, ada juga yang memberkati melalui kesaksian. Inilah ciri-ciri Lion of Judah. Ya, oke, silakan Anti. Oke, terima kasih karena beri kesempatan untuk mengungsikan kepada grup ini. Jadi saya berterima kasihlah atas pimpinan Tuhan selama-lama ini. Saya walaupun dalam tekanan hidup, pergumulan hidup, tapi masih ada kesempatan untuk bersama-sama dengan kita dalam Zoom meeting ini, dan saya sangat bersyukur dengan grup ini karena memberi dorongan yang sangat-sangat memberangsangkan saya untuk terus kuat dalam iman. Saya sangat-sangat bersyukur dengan apa yang kita share dalam grup ini, dan walaupun kadang-kadang tidak ada sempat nak ikut meeting, tapi pada masa-masa yang ada terus ada kesempatan juga untuk ikut meeting, dan saya sangat bersyukur karena ada di dalam grup ini. Dan kepada Sister Hana yang membawa saya dalam grup ini, saya sangat bersyukur juga karena dia yang introduce saya dalam grup inilah. Jadi semua yang ada dalam grup ini pun hebat-hebat dan sangat memberi saya
kuat dalam iman saya dalam apa saja yang dikongsi dalam grup ini, especially untuk meningkatkan semangat, meningkatkan, menguatkan, meneguhkan iman dalam inilah, dan mengucap syukur juga atas doa-doa yang telah dikongsi, doa untuk keluarga saya, dan saya sangat bersyukur karena dalam masa ini saya kesehatan saya oke, bagus, dan karena itu adalah anugerah Tuhan kepada saya dan kepada keluarga saya. So saya akan terus bersama dengan grup ini supaya iman terus meningkat, iman terus teguh. Terima kasih. Itu saja yang dari saya. Terima kasih. Oke, saya serahkan ke Pastor Yusuf. Ya, yang lain kesaksiannya disiapkan boleh untuk minggu depan. Ya, setiap minggu mesti ada kesaksian. Ada pengalaman pribadi kita dengan Tuhan. Ya, bukan hanya seperti Yub katakan, bukan dari kata orang saja, tetapi setiap kita mesti mengalami pengalaman pribadi bersama dengan Tuhan. Dan itulah yang kita saksikan. Ya, amin. Kesaksian artinya kita menyaksikan apa yang Tuhan lakukan dalam kehidupan kita, atau kita menyaksikan apa yang Tuhan lakukan melalui kita. Itulah inti dari kesaksian. Oke, silakan saya serahkan ke Pak Yusuf. Oke, terima kasih Pastor Alfias, terima kasih kesaksian yang luar biasa daripada setiap pribadi kita. Baik, kita ke bagian doa. Ada doa pagi ini, 3 sorry. Doa untuk politik kita, doa untuk kebaktian Lahat ini, dan doa untuk KKR di Bintulu. Baik, untuk mendoakan politik ekonomi negara kita Malaysia, Indonesia, Singapura, kita minta saudara kita Pastor Edward. Are you around there, Pastor Edward? Ada ke dia? Pastor Edward tidak ada, Pastor. Oke. Hanya kita aja nih. Kita doa untuk kebaktian Lahat ini. Sister Grace, are you around? Sister Grace pun tak ada. Tak ada? Oke. KKR kita di Bintulu. Pastor Jem. Baik. Kita doa untuk 3 perkara ini. Nanti Pastor Jem bawa ini dalam doa. Ya, I repeat. Doa yang pertama, politik ekonomi negara Malaysia, Indonesia, Singapura, supaya dalam negara kita, negara jiran kita diberkati Tuhan, politik pun stable. Kemudian doa untuk Ahad ini, Tuhan berkati, dan untuk pengetahuan saya dijemput khotbah di BM Serayan Lundu. Sekian lama minta saya pergi, kena lama tak pergi. Doa untuk pelindungan dan pengetahuan, dan doa untuk KKR di Bintulu. Elder Caleb pun tak ada yang saya lihat dalam WhatsApp kita. Doa untuk ini, dan saya sudah beritahu guru ICF di Bintulu untuk mengikuti KKR di gereja yang diadakan oleh JIPM di Bintulu, bertempat di gereja Baptis Bintulu. So 3 perkara ini kita doa, sokong dalam doa. Nanti Pastor James, lead us in prayer. We all pray together, and later on Pastor James will close us in prayer. Please. Mari kita sama-sama berdoa. Koraba sekiara lam hadahaya shikiara labaya syakara bahat haya shikiara bashiki. Oh, terima kasih Bapa kami di surga. Kami sekali lagi dapat berkumpul pada pagi hari ini Tuhan, karena kasih-Mu Bapa. Bapa, kami menyerahkan negara kami Malaysia di tangan-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau Tuhan yang berdaulat. You are still in control, Lord. We commit our nation Malaysia unto you, Lord, that you bless this nation, Lord Jesus, with peace and prosperity. Kami berdoa Tuhan untuk ekonomi, untuk politik, untuk apa sekalipun yang ada di negara kami ini Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, Engkau yang telah memilih pemimpin-pemimpin yang ada di negara kami Malaysia ini Tuhan. Meskipun tidak ada manusia yang sempurna Tuhan, karena hanya Engkau saja yang sempurna. Bapa, kami berdoa Tuhan, pulihkanlah Tuhan apa yang selama ini Tuhan yang menyebabkan begitu banyak kehilangan, begitu banyak kekecewaan Tuhan.
Pulihkanlah politik negara kami Malaysia, Tuhan. Kami percaya, Tuhan, Engkau inginkan yang terbaik untuk kami semua, Tuhan. Khususnya, Tuhan, untuk PRU yang akan datang, Tuhan. Kami berdoa, Tuhan, biarlah politik Malaysia mengalami politik yang matang, Tuhan, yang mature di dalam politik, yaitu untuk berhikmat kepada masyarakat, bukan untuk mengejar hal-hal pribadi. Kami juga berdoa, Tuhan, untuk negeri Sarawak yang akan turut terlibat di dalam PRU yang akan datang. Tuhan, kami berdoa, biarlah pemimpin-pemimpin yang mengasihi Engkau, yang takut akan Engkau, yang akan dipilih dan dilantik, Tuhan, seperti Joseph, seperti Daniel, Tuhan Yesus, yang mampu untuk mengembalikan kemuliaan-Mu di tengah-tengah umat-umat yang makin menghilang ini, Tuhan. Bapa di syurga, kami berdoa, Tuhan, untuk seluruh kepimpinan di negara kami Malaysia, khususnya Putrajaya, Tuhan, pusat pentadbiran negara kami Malaysia. Bapa, kami berdoa, biarlah Your Spirit is hovering over Putrajaya, Tuhan Yesus. Oh, Roh-Mu, Tuhan, melayang-layang di Putrajaya, Tuhan, untuk menyadarkan pemimpin-pemimpin bahwa Engkaulah Tuhan yang berdaulat. Setiap kerajaan yang dibentuk adalah daripada Engkau, Tuhan. Kami juga berdoa untuk ekonomi negara kami Malaysia, Tuhan. Oh Tuhan, kami berdoa, Tuhan, khususnya Tuhan, untuk masyarakat yang hilang punca pendapatan, yang kurang punca pendapatan, Tuhan. Bahkan yang sedang mencari pekerjaan, Tuhan. Bahkan yang ada yang hilang pekerjaan, Tuhan. Kami berdoa, Tuhan, biarlah Engkau campur tangan, Tuhan. Kami percaya, Tuhan, mujizat-mujizat terjadi, Tuhan. Akan ada pekerjaan-pekerjaan yang baru, akan ada penemuan-penemuan yang baru seperti yang berlaku di Bintulu, yang menemukan hasil telaga minyak yang baru, Tuhan. Lord, we want to thank you, Lord Jesus, karena ini akan menjana ekonomi negara, Tuhan. Akan memberi pekerjaan kepada orang-orang yang ada di negara kami, Tuhan. Kami berdoa, Tuhan, agar nilai uang negara Malaysia dapat dipulihkan, Tuhan Yesus Kristus, untuk kemakmuran rakyat di negara Malaysia. For your people, Lord Jesus. Lord, we pray, Lord Jesus, that peace will prevail in this nation, Lord Jesus. That your people will come together to honor you, to worship you, Lord. We pray, Lord Jesus, the leaders, Lord Jesus, those Christian leaders, Lord Jesus, will be united. Semua pemimpin-pemimpin Kristen akan bersatu di dalam Engkau, Tuhan, untuk menegakkan keadilan dengan kasih-Mu, Tuhan Yesus. Kami berdoa, Tuhan, juga untuk pelayanan-pelayanan pada hari Ahad yang akan datang, Tuhan, esok, Tuhan. Khususnya kami menyerahkan Pastor Yusuf, Tuhan, yang akan pergi ke Lundu, Tuhan. Kami berdoa, Tuhan, penyertaan-Mu sempurna, Tuhan. Kami berdoa untuk keselamatan dia, Tuhan. Kami berdoa, Tuhan, untuk tempat yang akan Pastor Yusuf kunjungi, Tuhan, dan umat-umat yang ada di tempat itu, Tuhan. Kami berdoa, Tuhan, pencurahan Roh Kudus yang luar biasa. Akan ada lawatan, Tuhan. Akan ada pemulihan, akan ada restorasi di tempat itu, Tuhan. Bahkan ini, Tuhan, akan mencetuskan hal-hal yang lebih besar di kawasan-kawasan yang berdekatan dengan tempat ini, Tuhan. Kami juga berdoa, Tuhan, untuk kami-kami yang lain ini, Tuhan, yang akan menyampaikan firman-Mu, Tuhan. Kami juga berdoa, biarlah penyertaan-Mu untuk setiap kami, Tuhan Yesus. We are here because you are the one who choose us, oh Lord Jesus. Engkau yang memilih kami, Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa, Tuhan, biarlah setiap yang dikongsikan akan menjadi berkat untuk umat-umat-Mu, Tuhan. Bapa, kami berdoa khusus juga, Tuhan, untuk KKR yang akan diadakan di Bintulu, Tuhan, khususnya di Gereja Calvary Baptist. Tuhan, kami berdoa, Tuhan, penyertaan-Mu sempurna, Tuhan. Lawatan-Mu sudah berada di Bintulu, Tuhan Yesus. Amen. Everything is here already, Lord Jesus. Kami hanya menunggu kedatangan rakan-rakan kami dari Semenanjung, rakan-rakan kami dari kota-kota yang lain, dari tempat-tempat yang lain, Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus untuk segala persediaan yang kami telah lakukan, Tuhan. Lord, we surrender, we commit it unto you. Kami menyerahkannya di tangan-Mu, Tuhan, dari segi logistik, dari segi pengangkutan dan sebagainya, Tuhan. Bapa, kami percaya Engkau telah menyediakan, Engkau telah menyiapkan
yang terbaik untuk kami Tuhan. Akan ada lawatan, akan ada ledakan tsunami of worship, akan ada ledakan supernatural yang akan menyentuh setiap umat-umat-Mu yang akan datang. Bahkan sekarang ini Tuhan, kami dapat merasakan api kemuliaan-Mu Tuhan. Haleluya. Sudah berada di dalam kami Tuhan. Nah, kami menyerahkan Tuhan speaker-speaker kami, Apostle Prophet Darwin, Prophet Jason, Apostle Jipa, Prophetess Sekina, dan yang lain-lain Tuhan Yesus. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Lord, I pray that you bless them, you use them, you empower them, Lord Jesus, sehingga hal-hal yang luar biasa, kesembuhan akan terjadi, keterobosan akan terjadi, yang sakit akan disembuhkan lewat pujian dan penyembahan kami, lewat firman yang akan disampaikan. Lord, we pray, Lord Jesus, untuk penerbangan rakan-rakan kami dari Semenanjung Tuhan, for their safe journey. Juga yang melalui jalan raya Tuhan, Elder Hezekiah dengan tim dan yang lain-lain Tuhan. Oh, haleluya Tuhan. Terima kasih Engkau Bapa yang baik Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Dan juga Tuhan, mungkin ada yang sakit Tuhan. Pada pagi hari ini kami terus berdoa Tuhan. Lord, I pray Lord, I have not been feeling well for the past 1 week, Lord. I pray in your mighty name, Lord. Berikan kesehatan kepada saya, Tuhan, dan keluarga, Tuhan. Lindungi kami semua, Tuhan. Hal-hal yang tidak baik, Tuhan Yesus. Oh, terima kasih, Bapa di surga. Terpujilah namamu. And we commit our day today unto you, Lord. Terima kasih, Bapa di surga. Dan di dalam nama Tuhan Yesus, kami semua sudah berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita katakan, Amin. Amin. Haleluya. Terima kasih, Jem. Ya, doa khas untuk orang sakit, Pastor Alfius, bolehkah? Ayat firman Tuhan yang disekusi malam tadi luar biasa. Sembuhlah aku ya Tuhan, aku akan sembuh. Ya. Pastor Alfius, Oke, sebut puji Tuhan. untuk semua yang sakit pada pagi ini. Oke, mungkin ada saudara-saudara kita yang sedang sakit, mungkin di hospital, mungkin di rumah, kita bawa mereka. Termasuk mama saya beberapa minggu yang lepas dia sakit. Kemudian saya doakan adik saya beri kabar baik. Beberapa hari sebelumnya ya, adik saya di Jakarta, tiba-tiba waktu saya, kenapa saya tiba-tiba belakangan ini, saya setiap hari lah doa untuk keluarga. Kenapa saya tiba-tiba terus doakan adik saya? Rupanya kemarin dia bagi tahu kepada saya, dia sudah 5 hari sakit. Sekarang orang sakit itu ya, demam, batuk, sesak napas. Dia cakap. Di Indonesia beberapa pun, di Semenanjung pun beberapa ya kita yang sakit itu. Ya, Bapa di surga, kami percaya akan firman-Mu berkata bahwa Engkau Tuhanlah yang menyembuhkan kami ya Tuhan. Tuhan, saya berdoa untuk setiap kami Tuhan, mungkin ada di antara kami yang hadir pada masa ini yang mengalami sakit di dalam nama Yesus. Saya melepaskan kuasa Tuhan mengalir, kuasa Tuhan menyembuhkan dalam nama Yesus. Amen. Dalam nama Yesus. Mungkin ada yang sedang lemah badannya, firman Tuhan berkata justru dalam kelemahanlah kuasa Tuhan menjadi sempurna. Di dalam nama Yesus saya berdoa biar kuasa Tuhan menjadi sempurna memenuhi setiap kami dalam nama Yesus. Dan saya berdoa untuk setiap kami yang hadir. Ini Tuhan Sarah, saya berdoa biar setiap kami penuh dengan Roh Kudus. Amen. Penuh dengan kuasa-Mu. Sehingga kami melayani pelayanan kami penuh dengan kuasa. Menguatkan yang lemah, menyembuhkan yang sakit, melepaskan yang terikat. Mendapatkan yang hilang, menyelamatkan yang belum diselamatkan di dalam nama Yesus. Dan saya berdoa mungkin ada saudara kami, orang tua kami, rakan-rakan kami, anak kami, suami, istri, dimanapun mereka berada Tuhan. Di rumah, di hospital, dimanapun mereka berada. Mari kita ingat mereka, kita bawa mereka di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, firman Tuhan berkata, sebab Tuhan adalah roh dan di mana ada roh Allah. Hamba berdoa supaya roh Tuhan hadir. Di tengah-tengah saudara, rakan kami yang sedang sakit, Tuhan, Roh Kudus memerdekakan mereka. Kuasa Tuhan membebaskan mereka, menyembuhkan mereka. Sembuhkan yang sakit, kuatkan yang lama, berikan pengharapan kepada yang putus asa. Curahkan berkat berkelimpahan kepada yang kekurangan dalam nama Yesus. Yang perlu pekerjaan, Tuhan berikan pekerjaan Tuhan. Yang sudah menikah tapi belum punya anak, Tuhan berikan mereka keturunan di dalam nama Yesus Kristus. Yang sudah sakit bertahun-tahun, bahkan ada yang lumpuh, Tuhan, kuasa-Mu bekerja menyembuhkan mereka di dalam nama Yesus Kristus, di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Ustaz Hafiz. Ya lupa saya beritahu, Carlos Jok yang kita doa dulu. Carlos Jok yang kita doa yang hospital itu, Carlos Iya, puji Tuhan, kemarin dia sudah pulang ke Miri. Bapaknya pesan kepada saya, terima kasih Pastor,
karena kamu dan rombongan bawa anak saya Carlos Juk dalam doa. Tuhan. Baik. Terima kasih pada pagi ini, kita sudah sampai penghujungnya. Terima kasih untuk Pastor Alfius, pimpin penyembahan, Pastor Jipa, bawa firman Tuhan, Pastor Jem, bawa dalam Holy Communion, dan kesaksian tadi, dan kita sampai ke penghujung. Mohon Tuhan berkati kita, menyertai kita sepanjang bulan Oktober ini. Dengan itu kita minta saudara kita Sister Martha tutup Zoom ini, tutup doa pada pagi ini di dalam doa. Dipersilakan Sister Martha close us in prayer this morning. Berdoa untuk semua Kak Pastor. Iya, tutup. Closing prayer. Oh, closing prayer. Oke. Doa tutup. Oke, mari kita berdoa. Tuhan adalah Bapa kami dan syurga, kami sangat bersyukur Tuhan atas pertemuan kami pada pagi hari ini Bapa. Kami sangat bersyukur Bapa atas penyertaan-Mu dari permulaan meeting prayer kami Tuhan. Kami sangat bersyukur Tuhan atas penyertaan-Mu Bapa. Amin. Berkatilah Pastor Jipa yang menyampaikan firman-Mu, begitu juga dengan semua hamba-Mu yang terlibat Tuhan di dalam pelayanan-Mu pada pagi hari ini Bapa. Kami sangat bersyukur Tuhan. Haleluya Tuhan. Terima kasih juga Tuhan karena diberi kesempatan untuk menyertai prayer ini pada pagi hari ini lagi sekali Bapa. Tuhan, Kau berkatilah apapun yang kami perbuat selepas ini Tuhan. Apapun planning kami Tuhan, apapun yang kami mau buat pada hari ini Tuhan, Engkau yang menyertai kami Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. 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 Terima kasih. Maaf sedikit karena kita lambat. Mungkin ada yang terjadi kita pulang. Tadi ada technical problem seperti kata Edo Ujang tadi. Sekali lagi bagi pihak host, mohon maaf dan terima kasih juga Pastor Jipa yang murah hati mengizinkan kita menggunakan Zoom account-nya. Sekiranya Tuhan berkati kita bersama pada pagi ini. Sepanjang bulan Oktober, Tuhan menyertai, Tuhan melindungi kita. Dalam nama Yesus. Amin. Ambil gambar dulu. Ya, yang belum buka kamera, boleh buka kamera. Ya, siapa Pastor Jam kah yang biasa ambil? Oke. Ya. Tidak biasa ambil ini. Sekejap. Oke, yang biasa. Bang ambil pakai laptop ya Pastor Jam ya? Tidak, pakai handphone saja. Oh. Oke, senyum. Ya, senyum. Ya. Oke, sudah. Thank you. Oke, begini sekali lagi begini. Jempol. Oke. Luar biasa ini. Oke, sudah. Oke, Tuhan Yesus berkati. Ya, jumpa di Bintulu. Ya, tidak sabar. Jumpa di Bintulu. Ya, hari ini. Hari Isnin saya jalan Pastor James hari Isnin. Ya. Pastor Jem, boleh kamu beri alamat gereja kamu? Gereja alamat, karena saya akan sudah janji dengan guru, dorong cikgu bawa ke gereja pastor lah. Nanti kamu WhatsApp dalam grup ini, katakan KKR. Kalau orang tanya saya akan kata begini. Ini kawan-kawan saya penceramah ini. Gereja ini hanya tempat saja, karena ada orang yang pikir begini. Oh, ini baptis yang buat. Jadi nanti supaya saya beritahu cikgu, ini bukan untuk satu gereja, untuk kita bersama. Beri alamat dan lokasi gereja lah, supaya memudahkan guru yang dapat membawa pelajar mereka ke tempat itu. Karena sudah saya umum beberapa guru tentang KKR ini lah. Oke, thank you so much. God bless you all. Oke, boleh. Thank you. Thank you Pastor Jipa, Apostle Jipa. Luar biasa. Iya. Thank you. Nanti saya kirim videonya sama Anggo. Ya. Oke, so terima kasih. Nanti ini Apostle Hezi boleh ikut nanti jam 2. Ya, apa itu Pastor? Kita ada pertemuan dengan Prophet Miran. Kerjasama dengan GAPM. Jadi sebelum kita memutuskan, kita berbincang-bincang, berkenal-kenal dulu dengan dia punya komite. Ya. Oke, Pastor. Boleh. Saya sudah kirim link kita itu.
Oke, thank you. Oke ya. Oke, Ya, Pastor. Marta, deh, baby, wah, ikut kau, ikut Zoom. Dia tengok sini lagi. Oke, Tania lah Marta, Tuhan memberkati. Thank you, Pastor. Dalam nama Yesus, Tuhan memberkati baby. Dalam nama Yesus, I release blessing in Jesus. Receive the blessing. Receive the blessing. Haleluya. Amin. Haleluya. Nah. Oke, so saya tutup ya. Ya, thank you Pastor ya. Oke, God bless. Ya. Oke.